Shalom, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online HKBP Duren Jaya bersama kakak Epin sama kakak Feni. Ya, adik-adik sebelum kita mulai, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia sama apa Kak Feni? Harinya Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri ya, semangat. Yuk, kita bangkit berdiri. Musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kalau jadi anak Tuhan itu harus apa sih Kak? Oh, coba ada yang tahu gak? Sebelumnya Kak Epin kalau jadi anak Tuhan itu suka bohong gak? Enggak ya? Nggak boleh bohong dong Kakak. Coba Kak Feni sebelum kasih tahu jadi anak Tuhan dulu, siapa di sini yang anak Tuhan?
juga pasti ya, siapa yang senang udah dipilih jadi anak Tuhan? Aku. Kenapa senang? Karena tahu Tuhan Yesus itu senang sekali dengan anak-anak, terutama anak yang menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang sayang sama orang tua, dan terlebih anak yang selalu berbuat baik dan jujur. Pasti Kak. Udah gitu adik-adik di rumah masih ingat nggak ya Kak yang lagunya Saya Senang Jadi Anak Tuhan? Oh iya bener, ada gerakannya juga ya? Ada dong. Iya, pokoknya ingat ya, di rumah kalau ada yang suka bohong, yang suka nakal, selalu nyanyiin apa Kak? Bohong, 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 itu Dosa. Sama nakal, 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 itu dosa. Jadi biar dia selalu ingat sama Tuhan Yesus. Ya, ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyi dan kita bikin gerakannya ya Kak. Iya. Semangat dong di rumah, walaupun di rumah kita harus semangat. Oke? yuk bangkit berdiri, kita bernyanyi sama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang kelima. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kembali lagi nih sama kakak-kakak guru sekolah minggu di sini. Tadi sudah kita bernyanyi, sekarang sebelum kita pengakuan dosa, kita bernyanyi ya di kepak-kepakan saya punya. Pakai gerakan. Oke, kita bangkit berdiri semua, ajak mama papanya, yuk kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epin, kenapa sedih? Pulpen aku diambil sama teman aku, Kak. Oh, kalau misalnya pulpen kamu diambil, terus kamu marah? Enggak, aku nggak marah, Kakak. Tapi aku sedih aja. Sedih? Kalau sedih berarti Epin benci gak sama temennya? Enggak, Kakak. Karena kata Tuhan Yesus kita nggak boleh membenci teman kita. Bagus, pinter. Itu namanya anak Tuhan Yesus. Berarti nanti Epin mau maafin temennya? Mau dong, Kakak. Kan jadi anak baik itu harus saling memaafkan teman kita sendiri. Bagus, sama juga seperti yang Tuhan ajarkan dalam lagu. Ajarilah kami bahasa cemburu. Ya, jadi siapapun yang menyakiti kamu, siapapun yang tidak mengasihi kamu, tapi harus tetap Memaafkan dong, Kakak. dan mengasihi. Yuk, semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita berdiri sebelum pengakuan iman rasuli. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa dan bernyanyi kasih itu pasti lemahmu. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, warta sekolah minggu untuk hari ini seperti biasa, karena ini jadwalnya kita rekaman, berarti untuk minggu depan kita akan Zoom. Ibadah kita setiap seminggu sekali itu akan berbeda ya Dek. Jadi setiap seminggu sekali kita ada sekolah minggu walaupun dari rumah. Seminggu sekali kita rekaman, seminggu sekali kita Zoom. Oke, jadi jangan lupa untuk tetap sekolah minggu walaupun dari rumah. Dan untuk yang berulang tahun kita bisa lihat siapa nama-namanya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Udah pada lihat kan yang ulang tahun? Nah, ayo adik-adik kita sama-sama ucapin selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Anak sekolah minggu, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, di mana kasih dan karunia Tuhan limpahkan kepada kami dan juga anak-anak sekolah minggu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir tempat ini, memberkati anak-anak sekolah minggu dan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oke. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya.
lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan untuk kita di minggu ini. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sekalipun kita sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah melalui live streaming. Tetapi Inang yakin dan percaya bahwa kalian sekalipun di rumah mendengarkan firman Tuhan, kalian tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, mudah-mudahan masa ini cepat berlalu, sehingga kita boleh berkumpul lagi di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, di sini dikatakan bahwa Yesus diolok-olokkan. Apa ya arti diolok-olokkan? Tadi kita sudah membacanya bahwa Tuhan itu diludahi, disiksa, kepalanya dipukul. Kenapa Tuhan mau menerima hal yang seperti itu? Hal yang sangat hina. Kenapa? Seharusnya dia seorang raja, dia tidak mau diperlakukan hal seperti itu. Sementara Tuhan Yesus menerimanya dengan penuh rasa ikhlas. Ya, bukan tidak mungkin dia memberikan suatu mukjizat atau perlakuan yang bagaimana kepada prajurit-prajurit yang memperlakukannya begitu hina. Tetapi apa? Tidak. Tuhan benar-benar mengosongkan dirinya. Tuhan benar-benar menerima perintah dari Allah Bapa untuk turun ke dunia, menerima siksa, ya, untuk menebus dosa kita, dosa Inang, dosa kalian, dosa kita semua. Anak-anak sekolah minggu, kalau dikatakan atau kalau kita melihat keajaiban yang Tuhan lakukan di hari-hari yang lalu, tidak ada nabi di dunia ini yang bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Apa keajaibannya? Tuhan menyembuhkan orang sakit. Tuhan menghidupkan orang yang meninggal. Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Siapa yang pernah bisa melakukan itu? Tidak ada. Tuhan menjadikan air menjadi anggur. Kuasa Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan itu. Hanya Dia. Tidak ada siapapun. Apa susahnya Tuhan membalas prajurit-prajurit yang memperlakukannya tidak baik? Apa susahnya? Ya, tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita masuk di dalam minggu Palmarum atau bahasa Bataknya Minggu Mare-Mare. Apa itu Minggu Palmarum atau yang dikatakan Minggu Mare-Mare? Yaitu kita mengenang akan kesengsaraan Tuhan Yesus seminggu sebelum peristiwa kematiannya. Mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus. Kok kayaknya gimana ya? Kita harus mengenang kesengsaraan. Sebenarnya kalau kita mengenang itu, kalau bisa ya kita mengenangnya yang baik-baik aja. Tetapi kita harus mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus. Pada saat kita masuk di dalam Minggu Palmarum adalah disimbolkan dengan daun palem. Daun palem itu adalah simbol dari kemenangan. Sehingga dikatakan
palmarum. Palmarum kita kalau misalnya adik-adik sekolah minggu bersekolah di Katolik, mungkin ada masanya kalian harus membawa daun palem ke sekolah. Nah, itulah kita, artinya apa? Kita mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus, seminggu lagi dia mau disalibkan. Jadi perjalanan Tuhan Yesus disiksa. Di sini kita dikatakan, bagaimana kita harus bersuka cita menerima persiapan kematian Tuhan Yesus. Kita harus dikatakan kita bersuka cita menerima kematian Tuhan Yesus. Udah tahu mau mati ya, tapi kita bersuka cita. Apa sih persiapan kita untuk menerima kematian Tuhan Yesus? Di mana Tuhan itu benar-benar dia mengorbankan pribadinya untuk disiksa atau menerima hukuman untuk menebus dosa manusia. Tetapi kita dikatakan pada saat ini adalah kita diminta oleh Tuhan, yaitu satu, kerendahan hati. Persiapan kita untuk menerima kematian Tuhan Yesus adalah dengan kerendahan hati. Yesus adalah Raja. Raja loh. Mungkin kalian juga pernah lah melihat ya. Apa sih, seperti apa seorang raja? Raja itu dia kehidupannya tidak ada yang susah. Semua serba dilayani. Tetapi Raja yang satu ini, Raja Tuhan Yesus, dia adalah Raja yang sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Pada saat dia memasuki gerbang Yerusalem, seorang raja itu kalau kita tahu adalah mereka itu menunggang kuda. Kuda adalah lambang kegagahan, lambang seorang raja. Ya, dia harusnya menunggang kuda, tetapi Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu dia menunggang keledai. Keledai, ya keledai. Keledai itu melambangkan kesederhanaan. Kesederhanaan Tuhan Yesus. Dia raja tetapi dia sederhana. Lalu kita bagaimana? Kita siapa? Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kenapa kita harus sombong? Kita bukan siapa-siapa, tapi kenapa kita harus sombong? Tuhan saja yang sebagai raja, dia sederhana. Kita meneladani kesederhanaan Tuhan Yesus. Contoh anak-anak sekolah minggu nih ya. Inang yakin kalian anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cantik, anak-anak yang pinter, anak-anak yang berada, itu tidak boleh disombongkan. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri, tapi bukan untuk disombongkan. Kita harus berkaca, Tuhan saja sebagai raja tidak sombong, apalagi kita yang bukan apa-apa, kita aja diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan kalau misalkan kita sama Tuhan aja tidak memikirkan diri sendiri, dia rela berkorban, dia mati. Lalu kita kadang-kadang manusia nih ya, boro-boro kita mau mikirin orang lain, kita hanya memikirkan diri sendiri. Nah itu nggak boleh ya. Keteladanan yang harus kita terus kita lakukan adalah kerendahan hati. Saya berharap anak-anak sekolah minggu Duren Jaya semua pasti rendah hati, ya tidak ada yang sombong. Karena apa? Kalian anak-anak yang rajin mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik, kalian harus rendah hati, tidak boleh sombong ya. Lalu yang kedua, ketaatan dan kesetiaan. Kita harus taat dan setia. Inang yakin semua anak-anak sekolah minggu pada saat ini pasti masuk sekolah minggu. Ya, pada saat rekaman ini di-share oleh kakak sekolah minggunya, pasti Inang yakin kalian sudah berbaris atau sudah mendengarkan firman Tuhan di depan layar. Ya, kalian setia. Inang bangga sekali ya. Inang bangga sekali karena kalian tetap taat dan setia meskipun kita beribadah saat seperti ini. Lalu yang ketiga adalah hidup kita. Kesiapan kita menyambut kematian Tuhan adalah hidup kita. Kenapa? Hidup kita ini adalah sebagai sarana untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih hidup kita ini dikatakan sebagai sarana? Yaitu apa? Kita harus melakukan, misalkan contoh ya, kita harus lebih mengasihi orang tua kita, saudara kita, sesama manusia. Jangan pandang
sebelah mata. Jangan belajar menjadi orang sombong, jangan ya. Hidup kita ini dipakai Tuhan. Hidup kita ini adalah bait Tuhan. Maka pakailah hidup kita, jiwa kita ini seperti yang Tuhan mau. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita berharap untuk kalian semuanya, Inang berharap 3 hal tersebut boleh menjadi boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kalian, yaitu rendah hati. Yang kedua, ketaatan dan kesetiaan, dan juga hidup kita untuk melayani Tuhan. Inang berharap anak-anak sekolah minggu tetap anak-anak yang baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan Tuhan untuk memasuki Minggu Palmarum, adalah di mana kami mengenang kesengsaraan-Mu Tuhan sebelum Engkau disalibkan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu, agar mereka boleh tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang tidak sombong, tetapi mereka tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Dan mereka boleh meneladani Engkau ya Bapa dengan kesederhanaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami berdoa. Amin. Kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan kakak. Iya. Sebentar lagi kita mau persembahan. Berarti kita mau masuk persembahan, kita harus siapin persembahannya kak. Udah gitu dikasih ke mama papa. Nanti mama papa sampein ke Sintua Week masing-masing kak. Iya, persembahannya bisa masukkan ke dalam amplop waktu kita Natalan kemarin ya. Bisa juga disatuin oleh mama papahnya. Terus juga nanti jangan lupa setiap hari Minggu setelah ibadah, jangan lupa persembahan. Tenang, Tuhan Yesus tidak melihat besar kecil persembahanmu. Yang terpenting adalah ketulusanmu. Oke? Ya bener ya kak? Bener dong. Udah gitu kita mau nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan loh kak. Oke, benar. Berarti Pakai gerakan kak. ada ya? Ada dong. Yuk, Kita bangkit bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Oke, 1, 2, 3. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya dan memberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke, anak-anak sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai hari ini. Inang berpesan kepada kalian, anak-anak sekolah minggu, tetap menjalani protokol kesehatan ya. Jadi kita tetap memakai masker ya. Kalau sekarang ini nggak pakai masker karena memang Inang memberikan ini ya. Tapi kalau di luar Inang pakai masker loh ya. Terus pakai hand sanitizer juga ya. Jangan minta ke mama papanya untuk ke mall ya. Jangan dulu ya. Jangan dulu karena situasi sekarang ini juga belum aman ya, belum aman. Pada saat nanti sudah aman ya, tetap juga kita menjaga kesehatan kita. Tetap hal-hal yang baik tetap kita lakukan. Dan adik-adik sekolah minggu tetap ya untuk minggu yang akan datang ya, kita akan beribadah lagi live streaming ya untuk minggu yang akan datang dan seterusnya sampai dikatakan kita boleh bersama-sama. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan bosen ya, jangan bosen. Atau misalnya aduh kayaknya ibadahnya di rumah aja nih, pengen ke gereja. Jangan dulu ya sayangnya. Jadi harus tetap di rumah dulu ya. Inang juga kakak guru sekolah minggunya juga pasti sudah kangen sama anak-anak. Mungkin anak sekolah minggu sudah besar ya, sudah besar karena kita udah 1 tahun tidak ketemu. Oke ya. Sekarang Inang mengatakan selamat hari Minggu. Kita sudah beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai ibadah online kita hari ini. Jangan lupa ya, minggu besok kita Zoom. Oke, sekarang terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu semua yang sudah mengikuti ibadah online kita. Terima kasih semuanya dari Kak Epin dan Kak Feni. Shalom, selamat hari Minggu semua.